Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyamsik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat hadis terbanyak sampai sekitar 5.000-an hadis yang diriwayatkan. Beriwayatkan dari Nabi SAW, kalam yang merupakan ukuran indikator seseorang imannya sempurna ada 3. Jadi kalau kita ngecek apakah iman kita mulai sempurna, maka ceknya bukan dengan sholatnya banyak, bukan dengan cara saya sudah berapa kali umrah, saya sudah berapa kali haji, tapi kalau mau cek imannya sudah mulai sempurna, maka ceknya adalah pada bab al-karam. Apa arti bab al-karam? Ujian kemurahan hati, ujian kesaliman qalbu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya kepada Allah dan percaya terhadap hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia mengatakan hal yang khairan. Khairan ini bisa berarti pilihan kata terbaik, bisa berarti kebaikan. Aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Teman-teman yang melakukan Allah, qalbu kita itu rahasia, tabungan-tabungan akal, pikiran, angan-angan, ilmu, akhlak itu ada di qalbu. Apabila ia ingin dilihat isinya, maka cukup dilihat dari buah bibir yang keluar. Maka boleh dikatakan al-lisan tarjuman ma fil qalb. Ya. Lisan itu menjadi terjemah terhadap apa yang ada di dalam qalbu. Jadi tidak ada ceritanya orang yang kolbunya lembut lalu ngomongnya kasar, itu nggak mungkin. Kolbunya mewarisi ilmu Nabi, lalu lisannya menghujat sahabat-sahabat Nabi, itu tidak mungkin. Kolbunya katanya mewarisi sunnah Nabi, tapi dia suka menganggap orang-orang yang berbeda dengannya sebagai orang-orang yang sesat, ahli syubhat, ahli fitnah. Nah, ini tidak masuk ke dalam orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Inilah lebih kurang pemahaman ruhiyah daripada lafaz pertama di hadis ini. Jadi, kenapa falyakul khairan aw liyasmut? Karena qalbu adalah terjemahan, karena lisan adalah terjemahan ada di dalam qalbu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Tadi di kalam, sekarang pada sikap. Siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, falyukrim jarah. Maka hendaklah dia ikram kepada jarnya. Apa arti jar? Jar artinya orang yang berada dengan dekat kita. Dulu ketika hadis ini dibaca, yang terbayang oleh para sahabat adalah orang yang bersebelahan dari rumahnya. Tapi pada zaman sekarang, jar itu ada jar tetangga yang ada di rumah kita, dekat rumah kita. Ada tetangga yang ada di rumah-rumah sosial media kita. Baik itu akun-akun teman, sahabat-sahabat. Ini termasuk jar. Orang yang dekat dengan akun kita. Teman-teman yang melakukan Allah, falyukrim jar. Apa arti akrama yukrimu akraman? Akrama, bahasa Arab itu berbeda dengan memuliakan dalam bahasa Indonesia. Akrama, yukrimu dari kata ikram atau karam juga, artinya lebih dari sekedar saya memuliakan orang, tapi dia berarti saya bersikap pemurah kepada orang. Ketika ada orang menyakiti saya kemudian membalasnya dengan cara yang tidak menyakitkan. Ini yang disebut ikram. Kita terganggu oleh musik tetangga, tapi kita tidak akan membalas berisik kepada tetangga. Tetangga mungkin pernah nutup jalan kita nggak perlu menutup jalan tetangga. Tetangga kita di sosmed mungkin pernah ngata-ngatain kita nggak perlu ngata-ngatain dia. Ini yang disebut falyukrim. Jadi falyukrim bahasa Arab itu meminjam daripada sifat Allah al-karam, yaitu karim. Nama Allah karim. Allahul karim artinya zat yang maha memberi,
tapi setiap hari dia dikhianati oleh orang-orang yang diberinya. Tapi Allah setiap saat juga masih memberi. Nah, siapa yang sanggup melakukan ini, maka dialah Abdul Karim. Dia hamba Allah yang karim. Maka kesempurnaan iman ada di situ. Saya yakin sebaik-baik kita dengan tetangga, pasti ada satu dua tetangga dekat atau jauh yang tidak berkenan sikapnya dengan hati. Maka apa yang kita lakukan? Falyukrim jarah. Bersikap ikramlah. Jangan kemudian membalas sakit menyakiti, jangan kemudian mengatakan kata-kata yang dia juga katakan kepada kita. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, murid juga sahabat-sahabat yang Ali, yang lain, beliau punya tetangga seorang pendeta rahib. Tetangga ini suatu kali bertamu kepadanya setelah sekian tahun tidak pernah bertamu. Masuk ke rumahnya, dia melihat rumahnya Hasan Al-Basri sangat kotor sekali dan becek. Ketika dicek, ya awalnya dia mengatakan, "Ya Hasan, kenapa rumahmu sangat kotor? Engkau kan orang Islam, mengajarkan kebersihan." Tapi ketika dicek oleh pendeta ini, dia malu bukan main. Ternyata air yang becek itu berasal dari tetesan atap rumah sang pendeta. Apakah Hasan Al-Basri marah? Tidak. Dia membiarkannya. Mungkin kita tidak sanggup hidup seperti Al-Hasan Al-Basri, tapi minimal kita mengambil spirit dari beliau. Rahmatullah alaihi. Dengan asbab ini, sang pendeta masuk Islam dan jamaahnya pun masuk Islam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah. Maka hendaklah ikram terhadap tetangganya, terhadap dhaif, terhadap tamunya. Nah, teman-teman, maka Allah punya tamu, satu hal yang membahagiakan, tapi juga merepotkan. Tapi seorang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, dia menganggap tamu ini kan hamba Allah. Dan tidak disebutkan di situ, ini tamu apakah muslim atau tidak muslim. Apakah dia orang yang sesuai dengan prediksi kita atau tidak. Yang penting dia tamu. Inilah beratnya bab ikram. Ya. Nah, Nabi SAW adalah orang yang yukrimu dhaif. Ya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW, beliau mulai meragukan apa yang terjadi pada dirinya ketika ada bisikan dari Sayyidina Jibril. Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Wahai suamiku, engkau adalah orang baik. Lalu Sayyidah Khadijah menyebutkan salah satu karakter kebaikan Nabi. Wa tuqrid dhaif. Hai Muhammad, suamiku, engkau memuliakan tamu-tamu. Kata teman-teman yang makan Allah, jika boleh saya sebut, amalan tertua di dunia, salah satunya adalah memuliakan tamu. Inilah yang dihidupkan oleh Sayyidina Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, disebut Khalilur Rahman. Temannya Allah. Maka secara kolbu, pastinya dia mengetahui secara batin, ini orang punya sifat apa. Yang datang kepadanya siapa. Tapi, jika yang datang tamu kepada beliau, beliau tidak akan meneropong batinnya siapa yang datang. Tiba-tiba beliau langsung memasak makanan, ya, menyembelih domba. Ketika dihidang, apa yang terjadi? Sang tamu tidak pernah mau makan. Air tidak disentuh, makanan nikmat tidak pernah mau dimakan. Ternyata orang itu baru disadari. Apa kata Nabi Ibrahim? Oh, ternyata kalian ini malaikatnya. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa wali-wali Allah ketika punya tamu, dia tidak membedakan di tamunya siapa. Orang biasa, malaikat, ternyata ada sejarah malaikat bertamu dan dia berjasad seperti manusia. Siapa tahu, atau barangkali kalau ada kita punya hobi menerima tamu, tamu itu adalah salah satu dari malaikat-malaikat mulia. Dan itu tidak khusus untuk para nabi, bisa untuk semua orang, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa tamu-tamu ini mesti manusia. Suatu kali saya diceritakan oleh guru kami, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Beliau ada tamu, tiba-tiba kemudian minta
ini, minta itu, akhirnya minta duit beberapa. Ini itu dengan angka yang lumayan besar, dengan kalam-kalam yang menarik. Allah yarham, Syekhuna Ali Mustafa pun memberi. Ya. Ketika ditanya, udah selesai orangnya pergi, belum ditanya, kenapa engkau memberi? Apa jawaban beliau? Saya khawatir, jangan-jangan itu makhluk Allah yang mulia. Maksudnya mungkin malaikat, mungkin Nabi Khidir alaihissalam. Allah Ta'ala alam. Saya baru sadar bahwa ternyata guru kami, Syekh Ali Mustafa Yaqub, ahli hadis, percaya dengan hidupnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Teman-teman yang karena Allah, 3 hal ini, kalau boleh disebut, adalah 3 indikator bahwa iman seseorang sempurna. Kesempurnaan itu ternyata bukan pada klaim, saya katakan, saya beriman, itu kalam. Tapi itu ada pada akhlak dia ketika dia berbicara, sikap dia kepada tetangganya, dan sikap dia kepada tamunya.